Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 2 Mei 2025. Gereja memperingati Santo Athanasius, Uskup dan Pujangga Gereja. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara-saudariku terkasih, Santo Athanasius adalah pembela terbesar ajaran gereja tentang Tritunggal Maha Kudus dan misteri penjelmaan sabda menjadi manusia. Saat dia menjadi sekretaris uskup Alexandria, ia berhubungan erat dengan para rahib padang gurun seperti Santo Antonius. Dia meneladani cara hidup pertapa dan menjadi pendoa. Saat ia menjadi uskup Alexandria, ia banyak menulis, menerangkan dan membela ajaran iman yang benar. Dan ia meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 373. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini yang kita dengarkan bicara tentang Yesus membagi-bagikan roti pada banyak orang yang datang berbondong-bondong kepadanya. Ia berkata kepada para murid, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Atas pertanyaan Yesus itu, Filipus berkata, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka itu, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Lalu Andreas, salah satu murid yang tahu ada seorang anak membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan, menyerahkan itu kepada Yesus. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Mereka makan sampai kenyang, dan masih ada sisanya sebanyak 12 bakul penuh. Saudaraku terkasih, apa yang bisa kita petik dari kisah Injil hari ini? Menurut saya, Yesus mengajarkan kita untuk terus mencintai dan peduli pada siapapun. Itu ditunjukkan Yesus
Melihat banyak orang yang datang, Yesus tidak menyuruh mereka pulang. Yesus tidak membiarkan mereka lapar. Tapi Yesus memberi mereka makan. Memberi mereka harapan. Memberi mereka sukacita dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari 5 roti dan 2 ikan. Dari yang sederhana menjadi berkat. Saudara-saudariku terkasih, Yesus memberikan contoh untuk kita agar kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Agar kita mau terbuka hati melihat jeritan dan kesusahan serta kesulitan sesama kita. Agar kita peduli dengan orang lain. Kita harus jujur, perkembangan media sosial sekarang sudah membuat orang tidak peduli dengan sesamanya, bahkan keluarganya sendiri. Orang lebih asik dengan dirinya. Mungkin itu dialami oleh kita dan keluarga kita. Inilah tantangan yang sekaligus peluang bagi kita. Beranikah kita untuk membuka hati dan peduli dengan orang lain? Beranikah kita untuk mewujudkan cinta Tuhan dalam keseharian kita dengan sesama yang menderita? Yesus telah menunjukkan pada kita di saat Dia peduli ada berkat dan sukacita bagi banyak orang. Semoga itulah yang kita lakukan untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, untuk sesama kita. Mencintai dan peduli pada sesama. Di sekitar kita banyak orang-orang yang membutuhkan perhatian dan cinta kita. Tapi pertanyaannya adalah, apa kita peduli terhadap mereka ataukah tidak? Semoga sabda Tuhan hari ini menginspirasi kita semua agar terus menumbuhkan cinta kita dan kepedulian kita pada sesama yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.